termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman PPGT sekalian? Ya, luar biasa ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan sehingga kita dapat menjalani hidup kita seperti sedia kala, boleh terhindar dari penyakit atau virus COVID-19. Biarlah kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik di dalam Tuhan. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan renungan singkat kita. Renungan singkat yang ketujuh oleh PPGT, pengurus PPGT Klasis Kaltara. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan memaknai firman Tuhan, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terhindar dari mara bahaya penyakit virus COVID-19 atau virus corona ya Tuhan Yesus. Berikan kami selalu kekuatan agar kami dapat menjalani hidup kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Engkau hindarkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan Yesus, turut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan, dan memaknai sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati yang akan memberitakan ya Tuhan Yesus, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan apa yang disampaikan kepada teman-teman sekalian boleh bermanfaat dan boleh dimaknai dengan baik ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya ambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan
benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan sorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan memaknai firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, di sini pada pembacaan kita hari ini saya beri tema belajar dari hujan. Ya. Ini saya ambil dari buku Bina Muda PPGT, Pemuda Milenial Pemersatu Bangsa, edisi ke-12 tahun 2020, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Teman-teman PPGT sekalian, seringkali kita melihat hujan turun dari langit, dan kita pun tahu bahwa hujan yang turun dari langit itu tidak akan kembali ke langit seperti hujan turun ke bumi dalam bentuk air, namun dia akan kembali dalam bentuk yang lainnya. Ya, hal ini sudah seperti biasanya terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman-Nya hari ini? Apa yang kita mau pelajari dari hujan yang turun ke bumi tapi tidak kembali lagi ke langit? Ya, maksudnya di sini tidak kembali dalam bentuk air lagi. Oke, bacaan kita di sini sangat jelas. Kita bisa perhatikan di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Rupanya di sini Tuhan sudah menegaskan bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah sesuatu yang berharga dan memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Ya, mengairi bumi, menyuburkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ini bertanda bahwa firman Tuhan yang tersampaikan ini memberikan kehidupan seperti air yang memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Teman-teman sekalian, ingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang ke-14 kembali menegaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi seperti itulah hujan, ya. Dia tidak akan kembali ke langit seperti dia turun ke bumi. Dia akan kembali dengan caranya sendiri, yaitu dengan uap air yang terjadi di lautan, di danau ataupun di sungai. Setelah terjadi penguapan, uap itu akan kembali ke langit dan akan menghasilkan butiran-butiran air yang akan turun kembali ke bumi. Nah, itulah caranya hujan kembali ke langit. Ya, sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan juga firman Tuhan yang kita berikan kepada orang atau orang teman-teman kita sekalian. Firman itu akan menjadi berkat bagi teman-teman jika firman itu kita ajarkan dengan benar.
maka firman yang sudah kita berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita dengan tidak sia-sia. Ya, kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, itulah bagaimana caranya firman itu kembali kepada kita sendiri. Maka semakin jelaslah firman Tuhan itu benar-benar hadir dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. Teman-teman bisa bayangkan kehadiran Allah dalam perjalanan kehidupan manusia. Ia seperti air yang memberikan dampak besar bagi tumbuh-tumbuhan. Demikianlah kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kehidupan dan keselamatan, sehingga pada hari ini kita boleh sehat, kita boleh tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita di tengah pandemi yang sedang terjadi di negara kita maupun di seluruh dunia. Ya. Teman-teman sekalian, pada umumnya tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa bertumbuh tanpa air. Ya. Kita pasti menyadari itu ya. Nah, karena kita manusia juga tidak bisa hidup tanpa air. Ya, demikian juga dengan manusia dalam berbagai keterbatasan dan kelemahannya. Tidak mungkin menjalani kehidupannya tanpa Allah. Tanpa kehadiran Kristus di dunia ini, tidaklah sia-sia ketika Kristus mengorbankan dirinya, disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit naik ke sorga. Nah, itulah cara Allah mengirimkan Yesus Kristus ke dunia dan kembali dengan tidak sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah sendiri. Dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan menjadi sia-sia. Termasuk firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada hari ini. Ya, firman Tuhan sangat jelas di sini mengajarkan kita bahwa kita harus belajar seperti hujan. Ya, meskipun dia kembalinya tidak dengan air kembali ke langit, tetapi dia punya caranya sendiri untuk kembali ke langit. Tidak sia-sia dia kembali ke langit karena sudah menyuburkan tanaman, memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Ya tidak? Ya. Karena seperti firman Tuhan juga yang kita sudah sampaikan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita sendiri. Namun tidak dengan cara yang sama, melainkan itu dari Tuhan sendiri. Bagaimana cara Tuhan mengembalikannya kepada kita? Ya, itu hanya Tuhan yang mampu mengembalikannya, dan Tuhanlah yang tahu caranya bagaimana mengembalikannya itu. Baik, selanjutnya teman-teman, begitu banyak hal yang dapat menggagalkan kita saat kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu, sebelum kita melakukan itu, baiklah kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita awalinya dengan doa, semoga Tuhan memberikan kita pikiran yang luas dalam memaknai firman Tuhan. Kita tentu tidak dapat mengandalkan kekuatan kita untuk melaksanakan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Jika kita menyadari itu, maka sesungguhnya kita pun segera sadar bahwa Roh Kuduslah yang kita butuhkan dan andalkan untuk membawa kita kepada sebuah tekad untuk melakukan kehendak Allah sesuai firman-Nya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan mau agar kita melakukan firman-Nya, seperti air hujan yang turun ke bumi yang tidak kembali dengan sia-sia. Kenapa dia tidak kembali dengan sia-sia? Karena air hujan yang turun dari langit itu memberikan dampak besar bagi tumbuhan dan juga manusia. Oleh sebab itu, kita pun sering
bersungut-sungut karena hujan yang turun bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi berkat bagi kita. Ya tidak. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita bahwa air hujan yang turun dari langit, ya, itu kita harus maknai itu, bahwa itu adalah berkat yang Tuhan kirimkan kepada kita. Namun bagaimana kita menyikapi hal itu, ya dengan cara kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi hujan yang Tuhan berikan kepada kita, yang turun dari langit. Saat ini kita meyakini bahwa firman Tuhan seperti air yang sangat berharga untuk kita bertumbuh, maka kita pun memiliki semangat untuk sukacita untuk melakukannya. Sebaliknya, saat kita tidak mendengarkan dan merenungkan, bahkan tidak melakukan firman-Nya, maka kita seperti tumbuhan yang tidak disirami air, sehingga kita tidak dapat bertumbuh di dalam Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa. Ya tidak. Ya, oleh karena itu, marilah kita belajar dari hujan yang turun ke bumi, membasahi tumbuh-tumbuhan, memberikan dampak kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada manusia. Ya. Demikianlah firman yang menghidupkan kita. Firman yang sudah memberikan kita pengenalan tentang Yesus Kristus dan perjalanan Yesus Kristus, memberikan dampak kepada semua orang, baik seperti PPGT, memberikan dampak kepada semua orang, memberikan dampak menjadi terang bagi semua orang dan menjadi garam bagi semua orang. Marilah kita mengambil komitmen dalam diri kita bahwa mulai hari ini kita akan melaksanakan firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita baca dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, percayalah Tuhan pasti memberkati setiap langkah kehidupan kita, sehingga saat kita kembali kepadanya, kita sudah melakukan apa yang pantasnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita pelajari dari hujan ini, ya hujan turun dari langit, membasahi bumi, memberikan dampak kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada manusia. Ya, oleh sebab itu kita harus menjadi seperti hujan, menjadi pelaku firman, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, sehingga apa yang sudah kita sampaikan Tuhan boleh kembalikan dengan tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memimpin kita dalam setiap langkah kehidupan kita dan tidak selalu jauh dari kita, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi sama seperti hujan, memberikan manfaat yang besar kepada tumbuh-tumbuhan, demikian juga kita yang memberikan dampak yang besar kepada manusia. Demikianlah renungan singkat yang boleh saya bawakan pada hari ini. Kiranya kita boleh memaknai, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri renungan singkat kita pada hari ini, baiklah kita berdoa dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga renungan singkat kami pada hari ini, ya Tuhan Yesus, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk berkat kasih karunia-Mu sehingga kami boleh mendengarkan, memaknai, merenungkan sebagian dari firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Memberkati kami, Tuhan Yesus, ajarlah kami menjadi seperti hujan, ya Tuhan Yesus,
yang membasahi bumi, memberikan dampak kepada tumbuh-tumbuhan, juga kepada manusia Tuhan Yesus. Demikian kami sebagai pemuda-pemudi PPGT Gereja Toraja Tuhan Yesus, Engkau berkati kami melakukan segala aktivitas kami, memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat menjadi dampak pada manusia Tuhan Yesus, menjadi terang dunia dan menjadi garam bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami sekalian ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami di tengah virus pandemi yang melanda dunia kami ya Tuhan Yesus. Engkau segera, Engkau ya Tuhan Yesus, kiranya dapat menjauhkan kami dan mengakhiri pandemi yang terjadi di dunia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami dapat melaksanakan aktivitas kami kembali seperti sedia kala ya Tuhan Yesus, dan dapat melakukan semua perintah-Mu ya Tuhan Yesus, melaksanakan firman-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Lanjutkan penyertaan-Mu atas kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari seperti sedia kalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, demikianlah renungan singkat yang ke-7 PPGT Klasis Kaltara pada hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan dapat kita maknai dan kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Majulah terus PPGT sehingga PPGT kita boleh jaya selalu. Salam PPGT, jayalah!